Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Ferawati Slow. Kembali lagi di channel YouTube saya Ferawati Slow. Jadi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol like dan share ke semua media sosial kalian. Jadi bagian subscribe saya doakan jika dia anak sekolahan semoga lulus dengan nilai memuaskan. Dan yang belum mendapatkan jodoh semoga mendapatkan jodoh sesuai dengan keinginan dan rezekinya dilancarkan. Dan bagi YouTuber semoga YouTube-nya sukses. Amin 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 amin. Saya hitung ya 1 sampai 3. 1 2 3. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia kelas 10 atau biasa disebut dengan kelas 1 SMA. Materinya apa? Materi bahasa Indonesia mengenai puisi. Puisi. Kalau berbicara tentang puisi, oke, kita bahas satu persatu. Oke. Jadi sebenarnya apa sih pengertian dari puisi itu sendiri? Jadi perhatikan. Jadi pengertian puisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yang kelima, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Jadi saya ulangi, pengertian puisi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan kelima, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, ingat, matra, kemudian rima, serta penyusunan larik dan bait. Oke. Apa itu rima, apa itu matra, apa itu irama, apa itu larik, apa itu bait? Kalau irama kan sudah tahu, matra sudah tahu. Kalau rima itu biasa disebut dengan sajak akhiran, bisa persamaan akhiran, bisa pertemuan tengahannya. Kemudian larik dan bait ini hampir sama. Jadi baris dan paragraf. Oke. Selanjutnya, setelah mengetahui pengertian puisi secara umum atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, selanjutnya kita bahas mengenai jenis-jenis puisi. Nah, di sini ada 2 jenis-jenis puisi. Yang pertama ada namanya puisi lama. Oke. Yang pertama, puisi lama. Yang kedua adalah puisi baru atau biasa disebut dengan puisi modern. Jadi jenis puisi itu ada 2. Yang pertama, puisi lama dan puisi baru. Ingat baik-baik, hanya ada 2 jenis puisi. Oke. Selanjutnya, apa itu pengertian puisi lama? Jadi perhatikan, puisi lama merupakan puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan. Jadi puisi lama ini adalah puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan. Ingat pelajaran waktu SMP, aturan-aturan puisi. Nah, ini pelajaran SMP. Aturan puisi lama seperti jumlah kata dalam satu baris. Biasanya berapa jumlah katanya? Ini puisi lama, ada aturannya. Kemudian jumlah baris yang terdapat dalam satu bait. Jumlah barisnya dalam satu bait. Bait itu sama dengan paragraf. Baris biasa disebut dengan larik kalau dalam puisi. Kalau bait dalam suatu naskah biasa disebut dengan paragraf. Oke. Persajakan atau rima. Rima itu akhirannya. Misalnya bersajak ABAB kalau di dalam pantun. Kalau dalam syair bersajak AAA atau BBB. Kemudian banyak suku kata tiap baris dan
irama. Banyaknya suku kata, ini maksudnya banyaknya suku kata berapa jumlahnya, begitu maksudnya. Oke, selanjutnya. Oke. Jenis puisi lama. Di sini ada 7 jenis puisi lama. Mungkin ada di antaranya yang belum pernah kalian dengar, dan ada juga di antaranya yang sudah pernah kalian dengar. Apa-apa saja jenis-jenis puisi lama? Yang pertama ada mantra ya. Yang kedua ada pantun. Ketiga ada karmina. Keempat seloka. Kelima gurindam. 6 syair. 7 talibun. Pantun di SMP kalian sudah pernah pelajari. Kemudian gurindam juga pernah kalian pelajari di SMP, sama dengan syair. Mantra, karmina, seloka, dan talibun mungkin belum pernah kalian pelajari. Cuman mantra ini sering sekali kita dengar di dalam kehidupan sehari-hari. Apa-apa saja penjelasannya? Perhatikan satu persatu saya jelaskan. Pertama, mantra. Mantra adalah sebuah ucapan yang masih dianggap memiliki sebuah kekuatan gaib. Jadi saya ulangi. Mantra adalah sebuah ucapan yang masih dianggap memiliki sebuah kekuatan gaib. Jelas? Ini sudah ada bayangan di dalam pikiran kita karena kita sering dengar dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu mantra? Kemudian pantun yang pernah kalian pelajari di SMP. Apa itu pantun? Oke, perhatikan. Pantun adalah suatu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, serta bentuk kesatuan. Apa fungsi pantun? Jadi fungsi pantun adalah mendidik sambil menghibur. Karmina adalah salah satu jenis pantun yang kilat seperti pantun tetapi sangat pendek. Oke. Satu, mantra kalian sudah tahu. Kedua, pantun sudah tahu. Kemudian karmina yang ketiga sudah tahu juga. Jadi 3 jenis ini sudah kalian pahami. Selanjutnya yang keempat adalah seloka. Sebenarnya kata ini mungkin asing di telinga kalian, jarang kalian dengar atau bahkan belum pernah kalian dengar, tapi sebenarnya seloka ini sudah pernah kalian dapatkan dalam kehidupan sehari-hari, cuma namanya memang agak asing. Jadi apa itu sebenarnya seloka? Dengarkan baik-baik. Seloka adalah jenis puisi yang mengandung ajaran, biasanya terdiri atas 4 larik yang berima a a a. Jadi saya ulangi. Seloka adalah jenis puisi yang mengandung ajaran, biasanya terdiri atas 4 larik yang berima a a a. Oke. Yang keempat bisa dipahami. Sekarang nomor 5. Gurindam. Nah, ini gurindam paling menarik di dalam pelajaran bahasa Indonesia. Apa sih sebenarnya itu gurindam? Oke, dengarkan baik-baik. Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari India. Oh, jadi gurindam ini berasal dari India. Istilah gurindam berasal dari bahasa India dan istilahnya sendiri itu berasal dari India, yaitu karindam yang berarti mula-mula atau perumpamaan. Jadi mula-mula atau perumpamaan. Jadi gurindam itu sama halnya dengan perumpamaan. Oke. Selanjutnya yang keenam ada syair. Syair berasal dari Persia. Dengan masuknya Islam di Indonesia,
Istilah syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syair atau syu'ur, yang berarti perasaan yang menyadari. Jadi, kata syu'ur berkembang menjadi syi'ru, artinya puisi dalam pengetahuan umum. Penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu adalah Hamzah Fansuri. Oke, selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh, talibun. Jadi, talibun adalah pantun genap yang tiap bait terdiri dari bilangan genap. Bilangan genap contohnya 6, 8, 10. Oke? Jadi ini dia 7 jenis puisi lama. Jenis-jenis puisi lama, perhatikan ada ini. Yang pertama, mantra, pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talibun. Kalau bisa ini yang 7 hafal baik-baik. Gampang. Puisi lama, mantra, pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talibun. Oke. Selanjutnya ciri-ciri puisi lama. Ciri-ciri ya. Tadi jenis-jenis, sekarang ciri-ciri. Ciri-ciri puisi lama ada 4. Perhatikan yang pertama. Puisi lama biasanya, ini biasanya, tapi tidak secara keseluruhannya, hanya biasanya kebanyakan. Puisi lama biasanya berupa puisi rakyat. Sampai sini dulu. Ingat tidak puisi rakyat? Jadi jenis puisi rakyat itu pantun, syair, dan gurindam. Pelajaran SMP ini jenis puisi rakyat. Dan tidak diketahui pengarangnya. Ingat, pengarangnya tidak diketahui karena sudah lama sekali pada zaman dahulu. Kemudian yang kedua, puisi lama masih terikat oleh aturan-aturan. Jadi ada aturan-aturannya. Ingat aturan-aturan pantun bagaimana? Bersajak AB-AB. Dalam satu baris terdiri atas berapa kata. Dalam satu bait terdiri atas berapa baris. Ingat ya. Selanjutnya yang ketiga, disampaikan dari mulut ke mulut. Jadi dulu kan belum ada namanya buku, kertas, pena, atau pulpen. Dulu belum ada. Jadi sajak itu atau puisi itu disampaikan dari mulut ke mulut. Itu yang ketiga, kalau puisi lama. Disampaikan dari mulut ke mulut. Yang keempat, menggunakan gaya bahasa tetap atau klise. Menggunakan gaya bahasa tetap dan klise. Jadi saya ulangi dari awal. Ciri-ciri puisi lama. 1. Puisi lama biasanya berupa puisi rakyat dan tidak diketahui pengarangnya. Yang kedua, puisi lama masih terikat oleh aturan-aturan. Ketiga, disampaikan dari mulut ke mulut. Yang keempat, menggunakan gaya bahasa tetap dan klise. Oke, baik, itulah tadi penjelasan bahasa Indonesia materi puisi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.